Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Wulandari Hageni dari kelompok 6 dan ada dua teman saya di kelompok 6 juga. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana implementasi ODO CRM. Nah, studi kasus yang kami ambil itu yaitu Fashion Forward meningkatkan retensi pelanggan dengan sistem terintegrasi. Ini tugas ini untuk memenuhi ini mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan. Ini pada slide pertama ini studi kasus yang kami ambil itu berfokus pada ODO untuk membantu perusahaan fashion forward mengatasi tantangan retensi pelanggan. Nah, berikut ini anggota-anggota yang ada di kelompok 6. Ada saya sendiri, Amelia. Yang kedua ada Syafir Umaira. Yang ketiga ada Welly Giovanni. Nah, ini Introduction to Odoo, salah satu modul dalam di platform bisnis open source Odoo adalah Odoo CRM, yang dimaksudkan untuk membantu bisnis mengelola hubungan dengan pelanggan secara menyeluruh dan menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Modul ini membantu bisnis dalam melacak prospek, mengelola pelanggan penjualan, dan memberikan langganan layanan pelanggan yang lebih baik. Singkatnya, Odo CRM adalah alat yang sangat membantu untuk meningkatkan kinerja penjualan dan kepuasan pelanggan. Nah, ini untuk latar belakang dalam ini studi kasus yang kami ambil yaitu Fashion Forward menghadapi masalah dalam mempertahankan pelanggan setia mereka. Nah, rendahnya tingkat pembelian ulang menunjukkan kurangnya ini strategi efektif dalam mengelola hubungan pelanggan. Tantangan utama itu ada hanya dari 100 dan hanya ada 25% pelanggan melakukan pembelian ulang dalam 6 bulan terakhir. Mungkin solusi yang akan diberikan yaitu dengan implementasian ODO, CRM, itu dapat menciptakan sistem yang terintegrasi lagi. Nah, masalah utama dalam studi kasus ini yaitu ini kita perlu memahami akar masalah dan kita perlu menganalisis penyebab utama rendahnya ini retensi pelanggan di Fashion Forward. Ini dari 100% pelanggan itu kan hanya ada 25%. Nah, mungkin rendahnya tingkat pembelian ulang, sulitnya mengidentifikasi pelanggan potensial, tidak ada strategi komunikasi yang personal kepada pelanggan. Nah, dengan ini demikian, mungkin target yang akan dilakukan dari solusi tadi yaitu meningkatkan retensi menjadi 50% dalam 1 tahun. Yang sebelumnya hanya 25% menjadi 50%. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, studi kasus Fashion Forward. Yang pertama, tantangan yang dihadapi Fashion Forward. Hanya 25% pelanggan melakukan pembelian ulang dalam 6 bulan terakhir. Kurangnya sistem terintegrasi untuk manajemen hubungan pelanggan. Masalah utama adalah rendahnya loyalitas pelanggan yang ditunjukkan oleh tingkat pembelian ulang. Kedua, solusi. Implementasi ODO CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yakni mengumpulkan data pelanggan dan mengategorikan pelanggan. ODO CRM diusulkan untuk menyatukan data pelanggan dan memberikan solusi berbasis teknologi. Selanjutnya, masalah utama Fashion Forward. Rendahnya tingkat pembelian ulang oleh pelanggan. Pelanggan kurang loyal menyebabkan penurunan pendapatan jangka panjang. Terus yang kedua, kesulitan untuk mengidentifikasi pelanggan yang potensial. Kekurangan data terintegrasi membuat perusahaan sulit menentukan pelanggan yang perlu ditargetkan. Dan yang ketiga, tidak ada strategi komunikasi personalisasi dengan pelanggan. Pendekatan komunikasi yang generik tidak memberikan pengalaman yang melekat pada pelanggan, sedangkan target mereka adalah 50% retensi dalam 1 tahun. Kemudian, solusi dengan Odoo CRM. Odoo CRM adalah sistem manajemen pelanggan yang menyediakan fitur untuk membantu perusahaan meningkatkan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional. Dengan Odoo CRM, Fashion Forward dapat yang pertama membantu mengidentifikasi pelanggan potensial melalui fitur
Pipeline Management memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan dengan Customer Analytics, memungkinkan strategi komunikasi personal melalui Customer Segmentation dan email marketing, dan yang terakhir mendukung pencapaian target retensi dengan sistem loyalty program. Kemudian fitur utama Odoo CRM. Yang pertama adalah pipeline management, di mana melacak peluang penjualan dari awal hingga penutupan, memudahkan fokus pada pelanggan potensial. Lalu customer segmentation, membagi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian, lokasi, atau preferensi. Selanjutnya, activity tracking, memantau interaksi dengan pelanggan. Reporting dan dashboard, menyediakan laporan visual untuk memahami tren pembelian dan efektivitas penjualan. Dan yang terakhir, email marketing integration, mengirim email yang dipersonalisasi berdasarkan data pelanggan untuk membantu hubungan lebih baik. Selanjutnya, strategi menggunakan Odoo CRM. Untuk mencapai target retensi pelanggan diperlukan strategi berbasis data yang terintegrasi dengan Odoo CRM. Yang pertama, analisis data pelanggan untuk mengenali pola pembelian. Memanfaatkan data untuk mengidentifikasi kebiasaan pelanggan dan peluang. Lalu, kampanye pemasaran terarah berdasarkan segmentasi pelanggan. Diharapkan meningkatkan efektivitas promosi dengan pendekatan yang terfokus. Penawaran personal seperti diskon dan program loyalitas. Meningkatkan minat pelanggan dengan insentif yang relevan. Dan yang terakhir, follow up otomatis untuk pelanggan lama. Contohnya dapat berupa menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pengingat otomatis. Selanjutnya, potensi tantangan. Implementasi sistem baru seperti Odoo CRM tidak selalu mulus, terutama pada tahap awal. Berikut tantangan dan solusinya. Tantangannya yakni kendala teknis dalam implementasi awal. Bisa saja perusahaan mungkin menghadapi hambatan teknis saat mengintegrasikan sistem baru. Kedua, biaya implementasi untuk usaha kecil. Investasi awal mungkin menjadi beban bagi beberapa perusahaan kecil. Lalu, resistensi perubahan dari karyawan. Karyawan mungkin saja enggan mengadopsi sistem baru. Lalu, terdapat solusi. Yang pertama, pelatihan intensif untuk staf dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf terkait CRM. Dan yang terakhir yakni pendekatan bertahap dalam penerapan sistem, yang diharapkan dapat mengurangi risiko dengan mengimplementasikan sistem secara bertahap. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, jadi sekarang saya akan meneruskan materinya. Saya akan membahas tentang pengaplikasian Odoo CRM pada Fashion Forward. Nah, pada tampilan ini terdapat pipeline pada modul Odoo CRM. Di situ terdapat tampilan pipeline yang menunjukkan proses manajemen dalam Odoo CRM yang terbagi ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama itu, nah di sini terdapat kolom baru. Di situ berisi prospek yang baru dimasukkan ke dalam sistem. Nah, di situ ada 3 prospek, kemudian ada yang terkualifikasi. Di situ menunjukkan bahwa prospeknya telah lolos seleksi awal dan dianggap memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi pelanggan. Nah, kemudian ada yang berhasil. Oh, maaf, sebelumnya ternyata ada posisi. Di situ pada tahap ini dia menunjukkan prospek yang sedang diproses untuk penawaran atau negosiasi pada proses yang lebih lanjut. Nah, kemudian ada kolom yang berhasil. Di sini berisi prospek manajemen, berisi prospek yang telah berhasil dikonversi menjadi sebuah pelanggan. Di situ terdapat nama pelanggan Penggas dengan nilai peluang ada 440.000. Nah, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Ini adalah tampilan customer segmentation pada Odoo CRM. Gambar di sini menampilkan detail informasi kontak seorang pelanggan atau prospek. Contohnya di sini ada detailnya. Di sini ada reseller Sabto. Dalam modul CRM ini dia memiliki peran sebagai pelanggan-pelanggan yang akan diseleksi nantinya. Nah, di situ terdapat ada alamat kontak, ada email, ada website. Nah, kemudian ada jabatan kerja. Nah, di sini dia mengelompokkan pelanggan berdasarkan kriteria tertentu.
pada kolom ini di sebelah kanan ada terdapat log catatan. Di situ adalah log catatan yang dapat kita buat bersama dengan calon pelanggan. Itu misal di sini kita lihat ada meeting reseller batch 2 yang menunjukkan kita sedang menjadwalkan meeting bersama dengan reseller Sabto ini. Kemudian ada riwayat log yang menunjukkan aktivitas yang telah kita lakukan seperti pembuatan kontak dan komunikasi lain. Nah, kemudian juga ada foto-foto di sini, ini dapat kita lakukan di Odoo CRM Customer Segmentation. Nah, selanjutnya ada activity tracking. Activity tracking ini dia seperti alat untuk melacak dan mengolah aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan serta peluang-peluang yang akan didapatkan dari pelanggan tersebut. Di situ kita dapat melacak jadwal dan pertemuan terkait pelanggan dengan bermacam-macam prospek, dan kita dapat melihat beberapa rincian-rincian di sini. Di situ ada kalender, ya, kita lihat seperti kalender dan ada penanda-penandanya. Pada tanggal 24, pada tanggal 27 di situ ada meeting-meeting yang dijadwalkan bersama dengan klien. Nah, selanjutnya kita akan masuk di hasil analisis yang telah kita lakukan. Berdasarkan analisis Anda, apakah Odoo CRM merupakan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi? Nah, menurut saya, menurut kelompok kami telah mendiskusikan bahwa Odoo CRM itu benar terbukti bahwa dapat menjadi solusi yang efektif bagi Fashion Forward dalam mempertahankan pelanggannya. Fitur-fiturnya itu fitur-fitur yang kita jelaskan tadi itu dapat mendukung Fashion Forward dalam menjalankan pelanggan dan mengelola interaksi dengan pelanggan secara terstruktur dan lebih strategis. Segmentasi itu dapat memungkinkan pelanggan untuk memungkinkan identifikasi grup loyal dan potensi. Sedangkan analisis data itu kita dapat melihat penawaran-penawaran yang dipersonalisasi dan melakukan pelacakan aktivitas, menjaga keakuratan dan potensi dari tiap-tiap pelanggan secara maksimal dan jangka panjang. Kemudian dengan itu kami menyimpulkan bahwa bersama dengan dukungan analisis dan laporan, kontribusi pada peningkatan retensi pelanggan dapat bertumbuh pada bisnis yang berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kami bawakan bahwa implementasi Odoo CRM di perusahaan retail fashion seperti Fashion Forward itu terbukti efektif dalam mengatasi tantangan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Melalui fitur-fitur yang ditawarkan oleh Odoo CRM, perusahaan dapat mengenali pelanggan dan menyesuaikan strategi komunikasi. Dengan analisis data yang tepat, Fashion Forward dapat meningkatkan hubungan dan loyalitas pelanggannya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, namun tantangan itu tetap dapat dihadapi dengan solusi-solusi yang telah kita berikan. Sehingga Fashion Forward diharapkan dapat meningkatkan retensi pelanggan hingga 50% dalam 1 tahun belakangan sesuai dengan target mereka. Baik, jadi demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.